Ya. Bagaimana pandangan kakak tentang pemilu yang ada di Indonesia sekarang? Sebagai Gen Z ya tentunya. Oke. Kalau dari pandangan saya sebagai Gen Z sih sebenarnya pemilu itu kita sadar ya kalau pemilu itu penting, tapi sayangnya mungkin sebagian besar Gen Z ini malas dengan drama-drama politik yang ada sih biasanya. Terus kalau menurut pandangan saya Gen Z itu diutamakan dia lebih akan menghargai tindakan dan dari pemerintahnya sendiri sih dibandingkan kayak cuma iklan-iklan semata, cuma janji-janji semata. Dan bagi Gen Z, sebagai Gen Z saya memikirkan bahwa pemilu itu pentingnya terutama di bidang pendidikannya, lingkungannya, HAM-nya, dan juga kemanusiaannya sih yang dilihat dari tokohnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar janji-janji semata. Dan pemilu di Indonesia ini menurut saya masih banyak ketidakadilannya dan masih banyak hal-hal yang menurut saya ini di luar dari konsepnya pemilu sendiri yang berjurjul. Terima kasih kakak. Ya, sama-sama. Halo, saya dengan si kakak siapa nih kalau boleh tahu? Halo, aku Kak Ode. Kita mau nanya nih, bagaimana pandangan kakak nih atau peran anak muda dalam pemilu sebagai Gen Z ya kak? Oke, peran anak muda, terutamanya Gen Z ya, dalam demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia sangat krusial dan dominan. Gen Z mewakili sebagian besar dari kelompok pemilih muda bersama milenial, sehingga suara mereka memiliki kekuatan super besar dan menentukan arah politik dan masa depan negara. Oke, terima kasih kakak. Halo, sebelumnya perkenalan kakaknya namanya siapa? Boleh, kenalkan saya Sasa Belajar Belajar, bisa juga dipanggil Sakna. Oke kak, aku mau nanya nih, bagaimana peran kakak dalam media sosial terutama Gen Z nih, tanggapan kakak gimana? Kalau menurut saya sendiri, Gen Z itu sangat berperan ya untuk di era sekarang ini, apalagi yang namanya pemilu. Gen Z itu kan dimana generasi yang dia itu sangat pintar dalam yang namanya media sosial, terus digital, apalagi untuk zaman sekarang ini yang apa-apa itu serba digital, apalagi salah satunya contohnya ini dalam pemilu. Nah, generasi Gen Z ini itu dia kenapa sih berperan banget? Karena di Gen Z ini dia tuh bisa menggunakan media sosial sebagai alat untuk mempelajari atau mungkin menyebarluaskan yang namanya gimana sih pemilu itu, cara menggunakannya gimana, apalagi pemilu kan penting ya untuk kedepannya di Indonesia ini, untuk gimana nanti kita bakal memilih pemimpin yang bakal memimpin negara ini ke depannya. Karena itu generasi Gen Z itu berperan untuk memberikan namanya sebuah pembelajaran atau mungkin pemahaman untuk memilih pemimpin yang benar tuh kayak gimana, dan cara untuk menggunakannya tuh kayak gimana cara pemilihannya. Dengan Gen Z ini dia tuh menggunakan media sosial di mana akan menyebarluaskannya itu lebih cepat di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi di banyaknya manfaat yang dapat diperoleh, di sisi lain juga ada yang namanya di mana ada sisi negatifnya. Salah satunya dapat tersebarnya hoax. Jadi generasi Gen Z itu juga harus bisa menggunakan media sosial itu secara tepat. Karena jika salah menggunakannya sekali aja nih, itu bisa berpengaruh banget buat yang lainnya juga, masyarakat. Sekalinya hoax itu tersebar, maka untuk kedepannya itu bisa berbahaya juga gitu. Oke, terima kasih. Halo kak, boleh kenalan kak? Boleh kak, siap. Kita kenalan dulu kak. Kakak, saya dengan siapa? Nama saya Jatin kak. Nama kakak siapa? Saya Rever. Mau nanya nih kak, Iya. apa tantangan dan peluang dalam mewujudkan pemilu yang konstitusional nih kak? Menurut pandangan kakak sebagai anak muda nih. Yang pertama itu tantangan itu minimnya literasi politik anak muda. Jadi itu banyak anak muda yang belum memahami dasar-dasar pemilu, terus peran negara atau pentingnya konstitusi. Terus yang kedua itu didominasi informasi di media sosial. Nah, media sosial itu sering diisi dengan berita-berita yang kebencian, politik identitas. Jadi itu banyak kepercayaan pada isu politik. Nah, sebagian anak muda menganggap politik itu merupakan konflik dengan contohnya itu korupsi dan tidak berpihak kepada rakyat. Terus yang terakhir ini yang saya tahu nih kayak kebijakan kampanye tidak relevan dengan isu kaum muda. Contohnya itu banyak program politik tidak menjawab kebutuhan anak muda gitu kan. Dengan seperti itu
seperti pekerjaan, pendidikan, digitalisasi hingga kesehatan mental, sehingga pemilu terasa jauh dari kehidupan mereka. Terus yang terakhir Kak, kurangnya representasi anak muda di partai dan parlemen, itu yang terakhir sih. Keputusan politik dan didominasi kelompok usia lebih tua, sehingga suara dan aspirasi anak muda tidak selalu terwakili dalam kebijakan maupun visi kandidat di paslon ini Kak. Itu aja sih Kak yang saya tahu Kak. Oke, terima kasih kakak. Oke siap, terima kasih Kak. Halo, boleh kenalan nama kakak siapa? Saya Misael. Oke kak, mau nanya nih, bagaimana atau faktor apa yang mempengaruhi anak muda berpikiran kritis dalam pemilu Indonesia terhadap transparansi nih, kejujuran gitu? Kalau menurut saya sebenarnya kalau anak muda itu mungkin ada dua tipe ya. Yang pertama yang beneran ngerti tentang pemilu dan emang ngeriset kayak nonton berita atau sebelum dia milih dia nanya-nanya dulu. Tapi ada beberapa anak muda yang FOMO atau ikut-ikutan doang. Jadi milih yang penting pilih lah gitu. Menurut saya sih. Oke, terima kasih kak.